Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahyorinda dengan NIM 61014211128. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pengembangan dan belajar gerak. Alasan mengapa perkembangan dan belajar gerak perlu dipelajari oleh calon guru pendidikan jasmani. Karena dengan mempelajari perkembangan dan belajar gerak, kita bisa tahu tentang tahapan-tahapan apa saja yang harus diajarkan kepada para siswanya. Dan setiap jenjang pendidikan memiliki perbedaan metode pembelajaran. Jadi, semisal kita masih SD, maka yang diperlukan diajarkan mulai dari yang sederhana, lalu bertahap seperti gerakan yang dasar. Selanjutnya, setelah memasuki masa SMP, lebih berkembang lagi. Dan pada saat SMA, diharapkan sudah mampu mempelajari dan menguasai suatu gerakan dengan baik. Pada dasarnya saat SD hanya senang-senang saja untuk permainan yang tidak membuat bosan para siswa-siswa, sehingga pelajaran jasmani dapat diterima dengan baik. Tahapan gerak, faktor-faktor, fungsi, syarat yang mempengaruhi gerak manusia. Tahapan gerak ada teori kematangan serta teori keperilakuan. Teori kematangan menurut Gesell adalah sebagai proses yang lebih cenderung dikontrol oleh faktor internal dan kurang dikontrol oleh faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor internal adalah sifat-sifat keturunan atau genetik, sedangkan faktor eksternal berupa pengaruh lingkungan. Sedangkan teori keperilakuan keterbalikan dari teori kematangan. Dari perspektif perilaku, individu dianggap bersifat pasif dan reaktif. Artinya adalah bahwa individu sepenuhnya dipengaruhi oleh rangsangan dari lingkungannya. Transfer positif adalah transfer yang bersifat menguntungkan. Transfer positif terjadi apabila penguasaan keterampilan sebelumnya dapat membantu atau mempermudah dalam berusaha menguasai keterampilan baru yang baru dipelajari atau sedang dipelajari. Sedangkan transfer negatif adalah transfer yang merugikan. Transfer negatif terjadi apabila penguasaan keterampilan sebelumnya justru menghalangi atau mempersulit terhadap belajar keterampilan yang baru. Transfer netral atau zero transfer adalah transfer ini terjadi jika penguasaan keterampilan sebelumnya tidak berpengaruh terhadap belajar keterampilan yang baru. Pertumbuhan adalah proses peningkatan yang ada pada diri sendiri atau diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatannya dalam hal ukuran. Perkembangan adalah proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi atau terspesialisasi. Sedangkan kematangan adalah kemajuan yang bersifat kuantitatif di dalam perkembangan biologis. Perkembangan biologis berkenaan dengan kemajuan selular, organ, dan sistem dalam komposisi biokimia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.